Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara yang sudi menonton channel ini. Alhamdulillah, terima kasih. Dan saudara, saya mendoakan semoga saudara semua sentiasa dalam keadaan sejahtera. Salam sejahtera, salam serumpun dan salam seagama, seakidah serta salam perpaduan, salam sekemanusiaan kepada saudara yang berada di mana sahaja, berada di Malaysia atau berada di Indonesia. Semoga dalam keadaan yang baik saudara. Dan saudara, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara yang selalu hadir di channel ini dengan kata-kata positif, dengan saran-saran yang baik. Dan insya-Allah pada kali ini saudara, saya ingin membuat satu lagi reaction yang katanya ada satu video yang memperkatakan mengenai satu perkara yang mana katanya dalam satu video yang saya lihat ini daripada channel kami channel ini saudara, memperkatakan mengenai berita terkini Indonesia mampu kalahkan Israel. Subhanallah. Namun saudara, saya belum lagi melihat kontennya dan insya-Allah sama-sama akan kita saksikan. Namun sebelum itu saudara, saya menyeru kepada saudara semua, bersama-samalah kita semua bersatu hati, bersatu semangat. Satu semangat salam serupun kita. Semoga Malaysia dan Indonesia sentiasa rukun dan dijauhkan daripada mara bahaya. Dan pada kali ini saudara, saya ingin melihat satu video daripada channel kami channel saudara. Jangan lupa untuk subscribe channel kami channel. Dan video pada kali ini katanya Indonesia kalahkan Israel. Setara mana saudara? Sejauh manakah kebenaran video ini, ataupun adakah ini hoax ataupun bagaimana? Sama-sama kita akan saksikan video ini. Dan kepada saudara, saya mohon saudara perbetulkan seandainya mungkin berita ataupun video ini mengalami kekeliruan. Dan insya-Allah saya ingin maklumkan, saya telah mencantumkan sumber asli pada deskripsi. Dan saudara jangan lupa ditonton video asli kami channel ini, okey? Dan tanpa melengahkan masa saudara, akan sama-sama kita saksikan. Ini kerana semalam saya ada lihat mengenai masa rudal yang sedang diproduksi oleh Indonesia sendiri. Namun saudara, kita lihat apakah konten dalam video pada kali ini. 3, 2, 1. Kita nak play Okey. 3, 2, 1. Play. Israel punya Iron Dome, Indonesia andalkan NASAMS yang tak kalah canggih. Oh, okey. Yang ingin mencari persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh sebab itu, kesiapan adalah profesionalitas. Berani, benar, dan berhasil. Komando! Okey. Pertempuran Israel dan pejuang Palestina di jalur Gaza memberikan pemahaman baru mengenai seluk-beluk persenjataan, termasuk sistem pertahanan untuk menangkal serangan. Okey, ayo dong. Serangan udara zona Israel ini menyasar anak-anak Gaza, menyasar pemukiman warga. Betul. Dan sipil. Bahkan tidak hanya serangan udara, namun tank-tank baja sudah sangat intens dan masif juga melakukan serangan dari wilayah perbatasan Gaza bagian timur. Dalam pertempuran selama 11 hari, ribuan roket dari jalur Gaza menghujani berbagai wilayah Israel. Betul. Bahkan sampai Tel Aviv, kota perdagangan utama. Betul. Pertahanan udara Israel yang dikenal canggih pun masih kebobolan. Sistem pertahanan Iron Dome yang menggunakan rudal Tamir kewalahan tak bisa merontokkan semua roket para pejuang Hamas dan Jihad Islam. Komparasi data menunjukkan secara militer Israel jauh lebih kuat, bahkan digadang-gadang terkuat di kawasan Timur Tengah. Persenjataan yang digunakan Hamas untuk menggempur dan membombardir pertahanan Iron Dome Israel. Roket-roket rudal-rudal Hamas sudah berhasil menembus Iron Dome yang dimiliki oleh Zionis Israel. Lantas bagaimana dengan Indonesia? Apa sistem pertahanan udara yang dimiliki TNI? Dan bagaimana kemampuannya? Dikutip dari situs web Badan Sarana Pertahanan, Kementerian Pertahanan RI, deteksi dan identifikasi terhadap ancaman udara
dimainkan oleh radar pertahanan udara atau HANUD, Kohanut NAS yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Adapun operasi militer perang itu sendiri meliputi adalah operasi PPRC TNI untuk menciptakan stabilitas keamanan di wilayah NKRI dan operasi siaga tempur laut untuk mencegah pelanggaran wilayah laut oleh kapal perang, kapal pemerintah asing di wilayah yurisdiksi nasional. Dan operasi Ambalat untuk mencegah pelanggaran wilayah laut oleh kapal perang, kapal pemerintah asing di perairan Ambalat, serta operasi pertahanan udara nasional untuk mencegah pelanggaran wilayah udara nasional. Patroli terkoordinasi, pengamanan pulau terluar, pengamanan perbatasan laut, pengamanan perbatasan darat, patroli udara maritim, pengamanan objek vital nasional, pengamanan presiden dan wakil presiden, pengamanan ALKI, dan pengamanan daerah rawan. Okey, teruskan. Tengok apa terjadi dekat China ni. Bercerita ke belakang, pada 1960-an, TNI Angkatan Udara atau AU pernah dipersenjatai dengan rudal SAM-75 buatan Uni Soviet. Saat itu alutsista tersebut dipersiapkan untuk mendukung rencana operasi Trikora. Rudal SAM-75 bahkan membuat negara-negara tetangga segan, sehingga Indonesia mendapat julukan Macan Asia. Hal ini karena SAM-75 memiliki efek deteren yang tinggi dan terbukti andal dalam menghancurkan berbagai sasaran udara. Namun SAM-75 dinonaktifkan pada awal 1980-an setelah memayungi langit Nusantara selama 20 tahun. Sejak itu TNI terus berbenah memperbarui sistem dan perangkat pertahanan udara seiring perkembangan yang juga terjadi di negara lain, terutama kawasan. TNI AU membutuhkan hadirnya satuan rudal sebagai penindak ancaman udara jarak menengah. TNI AU pun menambahkan NASAM, National Advanced Surface to Air Missile System, buatan Norwegia sebagai pengganti SAM-75. NASAM merupakan sistem pertahanan udara terintegrasi menggunakan rudal sebagai sarana penghancur sasaran udara, didukung radar dan pos komando sebagai sarana deteksi dan eksekusi target. Kemampuan NASAM mengeliminasi sasaran di udara meliputi rudal jelajah, rudal udara darat, jet tempur, pesawat pengebom, pesawat tanpa awak, dan helikopter. Bunyi pernyataan. NASAM didesain untuk memberikan pelindungan terhadap aset-aset penting dan objek vital strategis dari serangan udara. Sistem ini juga mampu mendeteksi, mengidentifikasi, dan melacak target serta jammer yang bisa mengganggu operasional. Berdasarkan laporan Asia Pacific Defense Journal, baterai yang terdiri dari satu perangkat NASAM diantaranya digunakan untuk mempertahankan fasilitas pemerintah, termasuk Istana Negara dan Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sistem ini menggunakan rudal pertahanan udara jarak menengah rated AIM-120 Ambram, serupa dengan yang digunakan jet tempur F-16C atau D Fighting Falcon milik TNI AU. Gempur Palestina dengan senjata canggih, kekuatan Israel masih kalah jauh dengan Indonesia. Aksi brutal Zionis Israel terhadap bangsa Palestina terus berlanjut. Ratusan warga Palestina tewas akibat bom-bom yang dijatuhkan dari jet-jet tempur pasukan Zionis. Sementara kelompok Hamas terus melancarkan serangan dengan berbagai jenis roket yang diluncurkan dari jalur Gaza. Bak gajah melawan semut, kekuatan kelompok Hamas jauh tertinggal dengan mesin-mesin tempur Israel yang dilengkapi tank Merkava dan jet tempur siluman generasi kelima F-35 Lightning II. Mengutip situs data statistik militer dunia, Global Firepower tahun 2021, Israel berada di peringkat 20 dunia dengan populasi 8.675.475 orang. Israel memiliki pasukan militer sebanyak 643.000 orang. Negara Zionis. Dan jelas sekali dia katakan, saudara, dalam video ni penduduk di Israel adalah seramai 8 juta orang, saudara, dengan kekuatan ketenteraan mereka juga dikatakan berada di tangga yang ke-20. Subhanallah.
Dan kita dapat lihat sendiri daripada video ini sebentar tadi, jelas sekali memperkatakan mengenai keupayaan mereka. Mereka memiliki kekuatan di pada bahagian rudal, yang mana kita lihat pada peristiwa di Palestin tempoh hari juga, saudara, memperkatakan bagaimana Israel ini mampu menangkis serangan daripada pejuang-pejuang Hamas yang melakukan serangan secara roket. Namun walau bagaimanapun, kekuatan Iron Dome Israel ini tetap juga ampuh, tetap juga robek apabila kekuatan mental pejuang Hamas, yang jelas sekali saudara kita dapat lihat pada beberapa berita yang lalu memperkatakan mengenai pejuang Hamas tidak berputus asa dan mereka melancarkan beratus-ratus serta beribu-ribu roket untuk memastikan roket itu sampai ke bumi Israel. Walau bagaimanapun, ini memperkatakan pada peringkat awal apa yang saya lihat, jelas sekali ia memperkatakan betapa Indonesia sangat serius untuk membangunkan aset ketenteraan bagi memastikan negaranya sentiasa berdaulat dan keamanan sentiasa terpelihara. Dan jelas sekali kita dapat lihat betapa sebenarnya aset-aset ketenteraan di Indonesia berkembang dan sentiasa mengikuti perkembangan zaman, saudara. Teruskan. Ini mempunyai 595 pesawat udara yang meliputi lebih dari 250 pesawat tempur. Sebanyak 23 pesawat udara digunakan untuk misi khusus serta 48 helikopter serbu. Alat tempur darat Israel juga bukan main-main, yakni 1.650 tank, 7.500 kendaraan tempur, 650 artileri, serta 100 pelontar roket. Namun apabila dibandingkan kekuatan udara dan darat, persenjataan laut Israel terbilang sedikit. Israel hanya memiliki 4 unit korvet, 5 kapal selam, dan 48 kapal patroli. Sementara itu Global Firepower menempatkan Indonesia pada peringkat 16 kekuatan militer dunia, atau 4 tingkat di atas Israel. Indonesia tercatat memiliki 1.080.000 pasukan militer aktif dengan 1 juta lebih, saudara, pasukan ketenteraan yang dimiliki oleh negara Indonesia. Jelas sekali memperkatakan dengan jumlah penduduk di Israel tadi 8 juta, tapi jumlah ketenteraan mereka kurang daripada 8 juta, saudara, atau mungkin suku. Namun kita lihat untuk Indonesia ini, saudara, hampir 1 juta. Ini bermakna ketenteraan jumlah militernya lebih ramai berbanding dengan Israel, dan jelas sekali itu adalah tidak mustahil kenapa Indonesia berada pada tangga yang ke-16 dunia. Okey, kita tengok 100.000 personel aktif. Di udara, TNI memiliki 458 pesawat udara dengan diantaranya 79 pesawat tempur, sebanyak 17 pesawat udara untuk misi khusus serta 188 helikopter. Indonesia juga memiliki 332 tank dan 1.430 kendaraan tempur, 153 artileri, dan 63 pelontar roket. Sedangkan kekuatan armada laut masih kata Global Firepower. Indonesia memiliki 282 unit, yakni diantaranya 24 kapal korvet, 7 kapal frigate, 4 kapal selam, 179 kapal patroli. Negara Zionis itu memiliki sumber daya alias untuk memerangi Palestina yang tak terhingga. Berdasarkan penelusuran berbagai sumber yang didapat Okezon, ternyata Israel didukung beberapa perusahaan besar berskala dunia. Berikut perusahaan internasional penyokong dana Israel untuk menggempur Gaza. Yang pertama, Motorola Solution ENC. Motorola Solution ENC adalah penyedia peralatan komunikasi dan telekomunikasi data Amerika yang menggantikan Motorola ENC. Perusahaan ini diduga menyediakan smartphone terenkripsi yang digunakan militer Israel untuk mengerahkan tentara. Yang kedua, Caterpillar ENC, perusahaan asal Amerika yang merancang, mengembangkan, merekayasa, memproduksi, memasarkan, dan menjual permesinan, mesin produk keuangan, dan asuransi. Caterpillar dikenal memasok bulldozer kepada Israel untuk menghancurkan rumah-rumah Palestina di Gaza. Perusahaan ini terkenal karena penyebaran peralatan Israel
untuk memperkuat penghalang militer serta meratakan lahan pertanian Palestina. Yang ketiga, Combine System INC. Combine System INC adalah perusahaan yang berbasis di AS yang mengkhususkan diri dalam pembuatan peralatan militer dan polisi seperti tabung gas air mata, granat flash, amunisi. Perusahaan ini memasok persenjataan ringan dan peralatan keamanan seperti gas air mata dan granat kepada pemerintahan-pemerintahan yang represif. Yang keempat, Sabra Dipping Company LLC. Perusahaan ini berkedudukan di Amerika Serikat. Sabra Dipping Company memproduksi produk makanan termasuk humus dan guacamole. Perusahaan ini menyumbangkan paket makanan kepada Brigade Golani milik tentara Israel di Gaza. Yang kelima, Monsanto. Israel menyemprotkan zat beracun glyphosate yang terkenal berbahaya buatan Monsanto, anak perusahaan Bayer. Penyemprotan zat beracun tersebut dilakukan di ladang Palestina di perbatasan pagar militer Israel dengan Gaza. Okey, itulah videonya saudara. Apa yang dikatakan dengan kekuatan dan apa yang boleh saya katakan saudara jelas sekali kita dapat lihat di video pada kali ini saudara memperkatakan mengenai keupayaan Indonesia dan juga keupayaan Israel, dan apa-apa pun saudara, ini adalah sekadar untuk menambahkan pengetahuan kita dan bukan untuk kita saling bertengkar atau apa-apa. Dan saudara jelas sekali dalam video ini juga kita dapat melihat jumlah aset ketenteraan dan juga keupayaan baik daripada Israel maupun Indonesia. Namun jelas sekali kita melihat kepada keupayaan ketenteraan yang dimiliki oleh Indonesia yang bukan sahaja memiliki kelengkapan ketenteraan, yang mana kita sedia maklum jelas sekali Israel memiliki kelemahan di bahagian laut, yang mana dari segi aset mereka tidak memiliki aset yang lengkap seperti mana yang dimiliki oleh Indonesia, dan tidak dapat kita nafikan juga saudara jelas sekali bahawa jumlah ketenteraan yang dimiliki oleh Indonesia hampir 1 juta lebih jika ingin dibandingkan dengan ketenteraan atau militer di Israel. Dan kita tahu penduduk di Indonesia juga hampir 200 juta lebih jika ingin dibandingkan dengan Israel yang penduduknya hanyalah sekitar 8 juta. Namun saudara, apa-apa pun kita harus sentiasa mendoakan semoga dunia ini sentiasa dijauhkan daripada peperangan dan juga dikekalkan keamanan di semua tempat. Apa-apa pun, terima kasih saya ucapkan kepada saudara yang sudi menonton video pada kali ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di video yang akan datang. Saya mohon maaf seandainya terdapat kesilapan saya pada video kali ini saudara. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di video akan datang. Jaga diri baik-baik, kita jaga kita. Saudara serumpun Malaysia Indonesia, kita adik abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.